Oke, baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 21. Dibandingkan dengan sistem demokrasi lain, ciri utama demokrasi Pancasila mengutamakan A. Suara terbanyak, B. Aspirasi rakyat, C. Musyawarah mufakat, D. Petunjuk pimpinan, E. Mayoritas peserta. Jawaban yang benar ialah, ya betul, jawabannya ialah C. Ciri khas demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya adalah demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Oke, nomor 22. Ciri utama negara yang menganut kabinet parlementer adalah A. Kepala negara seorang presiden, B. Kepala negara seorang raja, C. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada presiden, D. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen, E. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Jawaban yang benar ialah, betul, jawabannya D. Ciri utama negara yang menganut kabinet parlementer adalah menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Oke, kita lanjut soal ke nomor 23. Kekuasaan pemerintah dalam arti sempit menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Kejaksaan Agung, C. Mahkamah Agung, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Badan Pemeriksa Keuangan. Apa jawabannya teman-teman? Ya betul, jawabannya ialah A. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 macam fungsi kekuasaan, meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan pemerintahan negara dalam arti luas meliputi ketiga macam kekuasaan itu. Dalam arti sempit, kekuasaan pemerintah berarti kekuasaan eksekutif. Oke, soal nomor 24. Dibandingkan antara negara dengan berbagai organisasi lain, kekhasan negara adalah memiliki unsur A. Wilayah kerja, B. Keanggotaan, C. Kedaulatan, D. Kepemimpinan, E. Aturan hukum. Jawaban A-nya apa teman-teman? Iya, jawabannya ialah A. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Ya, kita lanjut soal ke nomor 25. Yang bukan termasuk alat kelengkapan DPR adalah A. Pimpinan DPR, B. Badan musyawarah, C. Badan urusan rumah tangga, D. Panitia ad hoc, E. Komisi. Apa jawabannya teman-teman? Iya, jawabannya ialah D. Alat kelengkapan tetap terdiri dari pimpinan DPR RI, komisi dan subkomisi, badan musyawarah BAMUS, badan urusan rumah tangga atau BURT, badan legislasi, badan kerjasama antar parlemen atau BKSAP, panitia anggaran. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Departemen Keuangan selalu berhubungan komisi di DPR, yakni A. Komisi 1, B. Komisi 2, C. Komisi 4, D. Komisi 8, E. Komisi 11. Jawaban yang benar ialah, apa jawabannya teman-teman? Iya, jawabannya ialah E. Ruang lingkup Komisi 11 meliputi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi 9 adalah sebagai berikut: Departemen Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan atau Kepala Bappenas Bank Indonesia, Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan bank, Badan Penguasaan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPKRI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Oke, kita lanjut ke nomor 27. DPR sedikitnya bersidang titik-titik kali dalam setahun. Berapa kali kira-kira? Apa jawabannya teman-teman? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya ialah A. DPR adalah salah satu lembaga negara. Anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Anggota DPR bertugas selama 5 tahun. DPR harus melakukan sidang sedikitnya sekali dalam setahun. Oke, next. Nomor 28.
Kelompok yang terorganisasi dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama merupakan pengertian dari A. Masyarakat, B. Partai politik, C. Organisasi kekuasaan, D. Organisasi masyarakat, E. Organisasi sosial politik. Apa jawabannya teman-teman? Iya, jawaban yang benar ialah B. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Next, nomor 29. Kabinet yang cara pembentukannya di luar campur tangan parlemen adalah kabinet ... A. Ministerial, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Ekstra parlementer, E. Nasional. Jawaban yang benar ialah jawabannya ialah D. Kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang pembentukannya dilakukan kepala negara tanpa campur tangan parlemen. Meskipun demikian, para menteri tetap bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet ekstra parlementer biasa disebut juga kabinet karya atau zaten kabinet karena beranggotakan praktisi, profesional, cakap ahli di bidang masing-masing. Orang-orang yang dipilih untuk bersinergi mengatasi krisis tertentu yang dihadapi negara. Oke, next. Berikutnya soal nomor 30. Demokrasi yang hanya menitik beratkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan bidang politik merupakan ciri A. Demokrasi formal, B. Demokrasi material, C. Demokrasi gabungan, D. Demokrasi langsung, E. Demokrasi tidak langsung. Apa jawaban yang benar ya teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah B. Demokrasi material menitik beratkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa sebagai representasi kekuasaan negara akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui, maka demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak asasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual. Oke, next, nomor soal 31. Negara merdeka dan berdaulat pemerintahannya yang diatur oleh pemerintah pusat adalah bentuk negara? A. Republik, B. Serikat negara, C. Demokrasi, D. Kesatuan, E. Serikat. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Negara merdeka dan berdaulat pemerintahannya yang diatur oleh pemerintah pusat adalah bentuk negara kesatuan, ya. Negara kita ini ya. Oke, nomor 32. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Ketentuan itu tercantum dalam titik-titik. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. B. Pembukaan Dasar Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. C. Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. E. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Apa jawabannya teman-teman? Iya, jawaban yang benar ialah E. Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Negara Indonesia berdasar atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka, Machtsstaat, sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas.